Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati pimpinan sekolah Pak Bahron dan Pak Syam, dan yang saya hormati pula Ibu Sugi selaku koordinator bidang kurikulum, dan yang saya cintai pengurus OSIS, dan yang saya sambut dengan hangat murid-murid kelas 10 SMA Islam Al-Azhar 1, selamat bergabung di SMA Islam Al-Azhar 1. Selawat serta salam tak lupa tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, seseorang yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini. Semoga selawat juga tercurah untuk keluarganya, untuk sahabatnya, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini, saya beserta Ibu Sugi akan mencoba memaparkan terkait kurikulum di SMA Islam Al-Azhar 1. Kurikulum itu adalah jantungnya sekolah, di mana segala kegiatan, baik dari mulai belajar mengajar, kemudian kehadiran, waktu kedatangan, waktu istirahat, kemudian cara mengerjakan soal, kemudian cara menggunakan buku, dan pembagian rapot segala macamnya, itu semuanya diatur oleh kurikulum. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita akan perdengarkan dan mohon disimak baik-baik, karena ini akan menjadi bekal kalian bukan untuk 1 tahun ke depan, tetapi untuk 3 tahun ke depan. Bisa jadi 2 tahun ke depan, karena SMA Islam Al-Azhar 1 dengan menggunakan sistem SKS sudah mendapatkan 3 angkatan untuk kelas percepatan, seperti itu. Dan saya berharap nanti ada beberapa di antara kalian yang akan masuk di dalamnya. Semoga nanti kalian bisa menjadi generasi-generasi yang lebih hebat lagi dibandingkan generasi sebelumnya. Baik, kepada Ibu Sugiharti, kami persilakan untuk bisa memaparkan sekaligus menjelaskan tentang kurikulum di SMA Islam Al-Azhar 1. Kepada Ibu Sugi, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Rohmat. Anak-anak, senang sekali bertemu dengan kalian, baik kelas 10 maupun kelas 11 ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan apa sih, bagaimana sih nanti belajar di SMA Islam Al-Azhar 1. Tolong didengarkan baik-baik. Nanti Ibu ada sedikit tugas yang dikerjakan dalam waktu 3 menit dan dikumpulkan di kakak mentor ya. Kakak mentor siap nanti menerima, bisa lewat telegramnya atau bagaimana ya, pokoknya ada penugasan di akhir gitu. Oke, Ibu mulai dari sharing screen ya, tentang kurikulum. Mungkin kalian sudah mendengar pembinaan tentang Wiyata Mandala, Keal-Azharan dan sebagainya. Sekarang tentang kurikulum. Anak-anak, bila nanti materi Ibu masih ada yang belum jelas, silahkan bertanya ya gitu. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi kurikulum dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke, ya, saya mulai dari sini. Waktu belajar, ya tentunya kan gitu. Jam berapa sih masuknya gitu? Anak-anak, karena kita ini kan belajarnya dalam daring ya, lewat jaringan. Di sekolah ini dimulai dari jam 7 dan berakhir sampai dengan jam 14 ya, berakhir sampai dengan jam 2. Ya, mungkin ada yang dari sekolah negeri kan jam 12 gitu ya. Nah, kalau di SMA Al-Azhar 1 dimulai jam 7. Nah, dari jam 7 sampai jam 7.30 di sini ya. Dari jam 7 sampai jam 7.30 di sini
Nanti kalian akan ngapain aja? Pertama kali ikrar dan doa. Kemudian ada tadarus ya. Tadarus tentunya nanti kalau kelas 10 mulai dari surat Al-Fatihah ya dan seterusnya. Kemudian ada pembinaan wali kelas. Ada pesan dan sebagainya seperti pada waktu tadi pagi. Itu. Nah, nanti 7.30 akan mulai jam pertama ya, jam pertama yang nomor 2 ini. Gitu. Nah, seterusnya durasinya berapa? 1 jam pelajaran 30 menit, Nak. Kalau offline 45 menit, tapi kalau di ini pada masa pembelajaran jarak jauh 30 menit. Nah, dalam sehari kita akan belajar 10 jam pelajaran ya. Nanti istirahatnya kapan, Bu? Istirahatnya di sini ya. Istirahatnya di sini nih. Ini istirahat pertama ya. Terus nanti siang ada istirahat juga. Tuh ya, tapi ini ada nih istirahat juga nih di sini jam 12 sampai jam 13 ya. Itu, ini istirahatnya ada makan siang, sholat, dan terserah kalian kalau sempat mungkin memejamkan mata 10 menit silahkan. Nah, nanti kita balik lagi, Nak. Balik lagi, ada 2 jam terakhir, mulai jam 13 sampai jam 14. Gitu. Nah, habis itu ada kegiatan apa lagi, Bu? Nah, kalau awal-awal belum ada apa-apa. Ya. Tapi mungkin nanti ada yang misalkan ada yang perlu tambahan belajar. Nah, waktunya setelah jam 14. Begitu ya, Nak ya. Nah, pasti ini harus disiapkan. Tentunya nggak bisa nih sarapan jam 8 ya. Nah, kalian akan berada di Zoom ya. Terus setiap kelas itu setiap kelas ada akun Zoom-nya tersendiri ya. Jadi anak-anak nggak ada nih. Dikirim tugas. Nanti selesai ini tanpa belajar enggak ya. Selama jam-jam ini kalian ada di kelas Zoom. Gitu ya. Jadi Zoom-nya dipanteng terus mulai jam 7 sampai dengan jam 14. Begitu. Berikutnya itu waktu belajar kita. Tentunya disiapkan ya. Jam 12 sudah disiapkan makan siang. Kalau mau pesan ya jam 12 sudah harus datang. Gitu ya. Berikutnya, sistem di sekolah. SMA Al-Azhar 1 itu menyelenggarakan yang namanya sistem kredit semester. Itu. Nah, apa sih Bu maksudnya? Di sini setiap siswa itu bisa menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti di setiap semester. Anak-anak ya, di awal mungkin bareng-bareng. Ya, di awal kita belajar bareng-bareng. Ya, kalau kelas 10 itu ada 16 mapel. Kalian bareng-bareng. Tapi nanti di semester 2 ya, itu ada yang cepat, ada yang biasa, ada yang lambat. Begitu. Tapi Ibu berharap nggak ada yang lambat ya. Minimal biasa dan cepat. Gitu. Ya, walaupun menentukan sendiri tapi tetap ada aturan-aturan yang harus diikuti. Nah, anak-anak, sistem kredit semester ini memungkinkan kalian akan belajar di SMA Al-Azhar 1 lebih cepat dari 3 tahun. Ya, boleh nggak Bu 4 tahun? Sebenarnya boleh. Tapi rugi di ongkos. Jadi kalau ada yang lambat misalkan, kita dorong-dorong sehingga 3 tahun itu selesai. Jadi nggak rugi di ongkos dan waktu, baik dari segi kalian maupun sekolah. Anak-anak, Bapak Ibu guru juga sekolah tidak suka kalau ada anak yang memperlambat masa belajarnya. Kecuali ada alasan-alasan yang sangat mendasar, sakit misalnya. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, Ibu kasih gambarannya seperti apa sih?
kita di sini. Ini. Wah, ini masih ada salah ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi anak-anak gini, kalian nanti kalau belajar, itu kan belajar pada KD-KD ya, atau bab. KD1 itu sama dengan bab 1. Ini bab 2. Bab 3 dan seterusnya. Ini, nah setiap bab itu kan ada ulangan ya nak ya. Gitu. Nah, ulangan itu kalau kalian mencapai KKM, ya pasti udah tahu KKM, kalian boleh lanjut ke KD berikutnya. Kalau ini nggak lulus bagaimana, Bu? Nggak mencapai KKM. KKM-nya berapa sih? Kelas 10 KKM-nya 78. Ya. Wah, KD1 saya ulangan dapat 70. Gimana ini? Nah, kalian tentunya harus remed. Nah, mengadakan remedial atau perbaikan sampai mencapai 78. Nah, anak-anak, sambil kalian menyelesaikan remed, kalian tidak boleh menempuh KD2. Begitu. Ya. Tuh. Kalian juga tidak bisa melewati KD1, KD2, KD2, KD3, terus KD5. Itu juga tidak boleh. Gitu. Tapi misalkan begini, Bu. Saya KD1 lolos. Saya itu senang, Bu, belajar sendiri. Saya akan meminta ke gurunya untuk KD2. Belajar KD2, Bu. Boleh, Nak. Sehingga nanti memungkinkan ada anak yang selesai lebih cepat, ada anak yang selesai sesuai dengan waktu 3 tahun. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo, halo? Bu, jadi KD-nya kita bisa pelajarin sendiri gitu, Bu? Iya. Gitu. Dalam sistem SKS, kita itu nanti menggunakan ini, Nak. Menggunakan namanya modul, ini MKBM ini, modul kegiatan belajar mandiri. Nah, di situ ada instruksi dan sebagainya ya, apa yang dipelajari, teorinya, tugas-tugasnya itu ada. Ya, nanti sambil buku paket ya, itu kalau kalian misalkan mau meminta ulangan mendahului, Bu, aku udah selesai, Bu. Ya, MKBM ini di bab di modul ya, udah selesai, aku mau ulangan, boleh. Gitu. Tapi biasanya kalian itu saling nunggu gitu ya. Nah, itulah yang memunculkan murid percepatan, Nak. Murid dengan pembelajar cepat. Jadi mungkin kalau di SMP kalian ada yang dari program SKS yang disetting dari awal, kita nggak begitu. Seperti itu. Bu, Oke, ada yang bertanya lagi? berarti kalau misalnya ujian itu sesuai anaknya siap atau enggaknya, jadi kalau misalnya udah siap itu langsung maju duluan gitu. Iya. Gitu. Berarti kalau misalnya udah selesai nih ujian di KD2 gitu, terus yang lainnya itu masih pada di KD1 gitu kan. Habis itu bisa langsung, kalau misalnya lolos, bisa langsung ke KD3. Iya, tapi urut ya KD-KD-nya ya. Gitu. Itu ya, Nak ya. Nah, inilah pasti anak yang bisa begitu adalah anak-anak yang belajar dengan mandiri. Ya. Begitu. Bu, saya mau nanya. Siap. Ya, silahkan. Berarti kalau ulangannya gitu nggak perlu tunggu-tungguan yang lainnya? Iya, ayo siapa berani. Gitu ya. Nah, walaupun tapi nanti ada itu nanti kita kumpulkan ya. Sehingga tidak repot gitu loh, Nak ya. Nanti dari semester 1 ini kalian banyak berlomba-lomba. Siapa nih calon percepatan gitu. Ya. Nah, jadi di sini memungkinkan, SKS ini memungkinkan anak harus belajar mandiri dan memungkinkan untuk selesai di Al-Azhar 1 lebih cepat. Gitu. Senang nggak belajar lebih cepat? Ibu. Iya.
Kalau misalnya udah selesai semua KD-nya, ngapain? Selesai semua KD-nya, kita akan atur kalian sehingga selesai 2 tahun. Di tahun kedua kalian sudah bisa ujian sekolah. Jadi luluslah 2 tahun kalian. Begitu. Tapi misalkan Bu, kita cepat sekali. Ya, nanti kalian akan dikasih pengayaan. Gitu. Kan mungkin kalian akan menempuh, kalau udah SMA kan akan menempuh berbagai tes di perguruan tinggi. Ya kan? Begitu. Ya. Oke, ada lagi? Jadi nanti kita digabung sama kelas kita Bu buat ujian sekolahnya. Betul. Jadi nanti kalian yang angkatan 46, kalau kalian misalkan belajarnya cepat, ujiannya bergabung dengan angkatan 45. Begitu. Walaupun ya ada berbagai cerita ya di situ gitu loh ya. Tapi gini ya, untuk sebentar di sini dulu ya. Nah, kalau misalkan itu misalkan ya udah MKBM 1 atau KD 1 lolos, 2 dan sebagainya lolos, ya udah pembelajaran normal ya, selesai 3 tahun. Terus bagaimana kalau enggak bab 1 atau MKBM 1 enggak lulus? Remedial kadang nggak lulus lagi, ya kan, ada ya seperti itu. Nah, ini nanti akan ada treatment tersendiri sehingga kalian bisa lolos 3 tahun, ya lulus 3 tahun. Tadi Ibu bilang ya, tidak yang 4 tahun lah ya nak ya, rugi di sekolah, rugi juga di kalian soal biaya dan juga waktu dan juga usia ya. Begitu. Intinya begitu ya nak ya, biar kalian semangat belajar. Nah. Tapi anak-anak untuk menjadi belajar cepat tentunya nggak mudah nih. Sekedar gambaran aja. Ini, ya. Nilai tiap mata pelajaran nggak boleh kurang dari 85. Walaupun kalian lolos ya kan. Kalian lolos KKM. Tapi kalau nilainya 80 pas ya. Tidak. Terus rata-rata seluruh mapel harus 87. Kok begitu Bu? Karena gini nak ya, perguruan tinggi itu untuk jalur senam PTN itu yang aman nilainya 87. Kalau di bawah 87 bagaimana rata-ratanya? Biasanya nggak dilirik sama perguruan tinggi. Nggak mau. 90 aja susah untuk jalur senam PTN ya, jalur nilai. Undangan lah ya, mungkin kamu jalur undangan. Makanya untuk anak percepatan ini, selain lulus dengan cepat, nilainya juga harus bagus. Dan syarat-syarat berikutnya, ya. Ini nanti ditentukan 4, 5, 6 ini dari psikotes dan juga dari analisa guru, pengamatan guru, gitu ya. Oke. Gitu. Bu, misalkan begini Bu, pokoknya saya pengen Bu lulusnya 2 tahun. Dan mencapai KKM, boleh nggak Bu seperti? Boleh, tapi risikonya nggak mungkin dapat jalur undangan nak, gitu ya. 85 aja ini sudah minim ya, nilai tiap mapel 85. Kalau nilainya 85 berarti harus ada mapel lain yang 95 gitu ya, biar mencapai 87. Gitu. Begitu ya nak ya. Nyambung ini? Itu. Ada yang bertanya lagi? Bu, Mak. Ya, salah satu yuk. Duluan aja tadi yang itu. Ya, mau nanya. Ini kan jadi ada program yang 2 tahun ini, siswa-siswa yang cepat itu kan. Tapi nanti jangan kalau ngomongnya pelan-pelan. Ngomongnya pelan-pelan. Jadi kan ada sistem yang percepatan ini. Iya. Nah, kalau di tengah jalan kinerja siswanya tuh menurun, apa ada treatment lebih lanjut dari sekolah atau responsibility tersendiri? Benar. Kalau misalnya nih, awalnya kan ini kan bagus ya, oh dia bisa masuk kerja pembelajar cepat. Di tengah perjalanan, kok nilainya mepet-mepet aja ya? Pasti ada treatment nak ya, ada treatment. Ada treatment berkali-kali secara akademik ya. Dia harus mengikuti
remedial teaching lah, bisa ya kita belajar lebih ini di jam pelajaran, jadi dia menghadap ke kita untuk belajar lewat Zoom gitu ya. Kemudian ada pemberian soal-soal latihan dan sebagainya. Sampai dia bisa mengejar bersama-sama. Tapi misalkan dia merasa tidak mampu, terus mau balik ke reguler, ya dipersilahkan. Begitu. Apakah ada Bu? Ada nak ya. Kemarin itu karena dia memang punya penyakit bawaan sehingga tidak bisa capek, tapi semangat belajarnya tinggi. Jadi di mapel-mapel tertentu, tapi nggak semua, dia ini agak terseok-seok gitu. Tapi alhamdulillah dengan treatment yang kita lakukan, dia lulus 2 tahun. Kemarin itu dia lolosnya di SBM dan Mandiri, dapat perguruan tinggi banyak juga, alhamdulillah. Tapi memang nak semangatnya tinggi, itu di infus itu ikut Zoom untuk belajar ya, sambil di infus gitu. Oke, semangatnya gitu ya nak ya. Semoga kalian nanti bisa seperti itu. Oke, yang anak laki-laki silahkan Mas. Bu, misal udah jadi lulus 2 tahun, tadi nggak bisa apa Bu? Dapat jalur undangan. Iya, kalau nilainya hanya mepet-mepet aja. Kan misalkan begini, nilai kamu 80, 80, 80, itu kan udah lolos kan? Iya Bu. Kan? Nah, 2 tahun. Tapi risikonya nak, di sekolah di SMA Al-Azhar 1 yang dapat undangan itu di atas 87 rata-ratanya. Begitu. Ya. Jadi kalau misalnya udah 2 tahun nih Bu, tapi nilainya misalnya 90, itu baru bisa kemungkinan undangan gitu Bu. Iya, betul. Oke Bu, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Oke, jadi kita juga berharap nggak hanya asal cepat ya nak ya, tapi cepat dan prestasinya oke. Gitu ya, siap ya? Tuh cara belajarnya. Ya. Kalau misalnya ulangan hariannya itu kan 83. Sebenarnya kan udah lolos tapi kan misalnya ulangan hariannya itu nilainya 83. Sedangkan rata-rata biasanya anak yang percepatan itu 85. Kayak gitu tuh bisa remedi nggak Bu? Maksudnya habis remedi itu jadinya nilainya lebih bagus jadi 85 gitu. Bisa apa enggak? Oke. Baik, anak-anak, remedi itu bila belum mencapai KKM ya, under KKM ya. Misalnya skor kalian itu di bawah KKM. Itu namanya remedial ya. Kalau sudah di atas KKM, skor kalian di atas KKM, kayak tadi 83 kan di atas KKM. Bu, saya ingin nilai saya lebih tinggi, ada namanya programnya pengayaan. Pengayaan ini juga remedial sifatnya layanan individual, nak. Jadi kalianlah yang harus menghubungi atau mendatangi guru. Begitu ya. Ada juga seperti itu kasusnya. Dia nilainya 90. Nilainya 90. Wah, Bu, biar aman aku nggak mau, Bu, 90. Aku mau tes lagi, Bu, aku belajar lagi. Gitu. Bisa itu. Cuman juga ada aturan-aturan. Nanti di buku informasi yang benar orang tua ada aturan. Misalnya pengayaan itu maksimal nilainya berapa digit di atas KKM itu ada. Gitu. Jadi yang misalkan udah 100 nanti saya dilangkain dong Bu, enggak begitu. Gitu ya. Itu namanya pengayaan ya nak ya. Karena individual, kalianlah yang harus mendatangi guru. Gitu ya. Ingat-ingat, bukan guru yang menawarkan pengayaan. Gitu ya. Jelas ya? Jelas. Oke, kalian harus aktif. Nah, kecuali kalau nilainya baru 70 tadi, remedial. Gitu. Nah, kalau remedial bagaimana, Bu? Remedial ini kesepakatan antara guru, pengajar, dan murid. Biasanya kalau banyak ya, yang remedial itu 10 anak gitu ya. Nah, nanti ada klasikal remedial. Tapi kalau hanya 1, ya, kalian yang harus menghubungi gurunya. Kan kalian udah besar ya nak ya, jangan orang tuanya yang menghubungi gurunya ya. Oke? Ya nak ya, tidak bapak ibunya atau malah asisten dari orang tuanya yang menelpon gurunya,
ini si A minta remedial. Wah, ya. Itu namanya anak mami, nanti di sini anaknya yang mandiri. Oke, mata pelajarannya sekarang biar kalian tahu. Kelompok umum. Kelompok umum ini baik IPA maupun IPS akan belajar. Ya. Al-Qur'an, agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Berikutnya nanti masih kelompok umum, itu ada seni budaya, PJOK, dan PKWU. PKWU itu kewirausahaan, nak ya. Prakarya P-nya ya. Prakarya K-nya kewirausahaan ya. Jadi ada masak, ada menjahit, gitu juga ada berbisnis ya. Gitu di ini PJOK jelas ya. Kalau ini PKWU itu semua dapat. Ya, berikutnya untuk anak IPA akan ditambah ada lagi matematika. Oh, matematika lagi, Bu? Benar. Matematika yang tadi depan semua dapat matematika wajib, yang anak IPA tambah lagi matematika peminatan. Ya. Jadi di sini anak IPA, jurusan IPA belajar matematika wajib dan matematika peminatan. Berikutnya biologi, fisika, dan kimia ya, dulu IPA. Kemudian yang anak IPS, peminatannya geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Ya, nanti akan dijelaskan di hari pertama masuk oleh Bapak Ibu guru geografi belajar apa. Nah, sejarahnya ada 2 juga ya. Ada sejarah Indonesia, ada sejarah minat untuk anak IPS ya, gitu. Sosiologi ya tentang sosial ya, ekonomi dan akuntansi di sini. Berikutnya itu peminatan. Nah, ada lagi lintas minat. Lintas minat ini lintas jurusan. Ya. Di sini anak IPA akan belajar ekonomi selama setahun. Anak IPS akan belajar biologi juga selama setahun. Kemudian ada lintas minat bahasa, ya. Ini adalah bahasa Arab, ya, dari anak IPA maupun IPS dapat dan belajar selama 3 tahun. Begitu. Ada pertanyaan tentang mapel? Jelas? Jadi nanti anak IPS belajar biologi setahun ya bersama ibu nanti ya. Bu, apakah sama dengan anak IPA? Pelajarannya enggak. Ibu bikin lebih sedikit membahagiakan gitu. Ya, misalkan tentang virus ya, kita bahas corona gitu ya. Seperti itu. Ada di kelas 10 ada bahasan tentang virus ya, bakteri. Nah, ekonomi anak IPA juga belajar ekonomi ya. Gitu. Ini tentang mata pelajarannya ya. Nanti jangan bingung ya. Kok anak IPS belajar biologi sih ya, yang tentang kan biologi ini kehidupan, ekonomi juga tentang kehidupan ya nak ya. Anak IPA itu kan anak IPA ya nanti kan banyak juga yang mengambil jurusan-jurusan sosial ya, itu banyak ya. Di sini sekarang ada banyak anak IPA yang mengambil jurusan akuntansi, manajemen itu banyak, hukum juga banyak ya. Gitu. Ini tentang mata pelajaran. Nggak ada yang bertanya ya? Ada yang bertanya tentang mapel? Oke. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Baik, lanjut. Nah, tadi anak-anak ya di SMA Al-Azhar 1 ada buku yang kalian ambil itu mulai hari kemarin ya. Itu bukan buku paket, Nak ya. Itu adalah MKBM, modul kegiatan belajar mandiri ya. Ini kan contohnya yang Ibu bikin ya kan. Nah, dulu kalau di kelas terdahulu namanya UKBM. Gitu. Ya. Unit kegiatan belajar mandiri. Kalau sekarang modul kegiatan belajar mandiri karena ditambah beberapa guru ada yang menambahkan teori. Apa saja sih isinya ini? Ya. Di sini misalkan ada sedikit teori, ya Nak ya, yang ini. Nah, kayak misalkan kan di biologi, saya contohnya biologi lah ya. Nanti dilihat yang lain. Dilihat sendiri, toh sudah ada beberapa yang mendapatkan buku. Ini ada sedikit teori.
Kemudian ada kegiatan-kegiatan penugasan, misalnya di sini ya. Kebetulan ini tentang virus ya. Tuh, apa lagi? Kita lihat. Nah, di sini ini kalau kelas 11. Di sini ada latihan-latihan ya. Bu, teorinya kan sedikit. Bagaimana ini gitu ya. Nah, ada MKBM, nanti di alat belajar kalian akan di-push buku paket. Nah, ya, ada buku paket di alat belajar kalian. Gitu. Jadi kalau biasanya Ibu ini bacalah buku teks pelajaran serta referensi yang sesuai. Jadi kalian bisa ngambil internet. Mungkin kalian bisa mengambil dari buku-buku yang ada di rumah. Banyak kan orang tuanya dokter ya. Wah, ini kan tentang sel. Oh, saya buka aja di sana. Itu bisa. Dari internet juga bisa. Itu ya. Ini ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kalian lakukan. Kemudian ada juga soal-soal latihan. Nanti kalau udah sampai soal latihan, berarti satu bab di MKBM selesai. Biasanya ulangan. Itu ya. Ulangannya bagaimana, Bu? Ya. Ulangannya karena kita Karena kita itu belajar dalam jaring, ya, ulangannya juga online ya. Soalnya, Bu, soalnya ada PG, ada urean ya. Seperti itu dengan menggunakan aplikasi soal namanya ya. Jadi ada semacam aplikasi atau mungkin kalau kamu ada kenal LMS ya atau apa di sekolahnya gitu ya. Nah, ini nanti latihannya lewat situ. Ureanya, Bu. Nah, ureanya ya dijawab gitu ya. Terus di kertas, terus nanti di foto, di PDF kan dikirim lewat Google Classroom. Ada juga, saya juga sering ulangan menggunakan Google Classroom ya. Itu karena kadang Ibu menggunakan Google Classroom supaya apa ini? Anak-anak yang belum menyelesaikan, misalkan saya ulangan bab 2 ya. Bab 1 belum lulus. Nah, anak ini tidak boleh masuk. Jadi dia nggak dapat soal. Nanti kan bertanya-tanya, Bu, kok aku nggak dapat soal? KD terdahulu belum selesai, masa mau minta soal? Selesaikan dulu. Gimana, Bu, caranya? Kamu buka ini, nanti saya kasih linknya kemana untuk menjawab soal. Seperti itu. Tapi berusahalah anak-anak ya, sebelum ulangan KD berikutnya, kamu sudah lulus KD yang sebelumnya. Itu usahakan. Jangan sampai numpuk-numpuk. Misalkan begini. Ada misalkan ya, KD 1. Oke, nilainya 80. KD 1. KD 2, nilainya 70. Oke, berarti kan dia ini harus berhenti. Wah, gurunya lagi lupa. Kamu juga diem-diem aja, gurunya lupa, kamu diem-diem aja, nggak remet, nggak apa. Kebetulan yang nggak lolos hanya 2 orang. Langsung, gurunya lupa ini. Saya langsung aja ikut KD 3. Ya, gitu. Yang parah lagi KD 3 juga nggak lulus, ya. KD 3 nilainya berapa nih misalkan? 75. Gurunya nggak teliti nih ada yang nanti. Makanya saya itu selalu mengingatkan Bapak Ibu guru biar nggak lupa ya. KD 4. Ikut KD 4. Emang nggak ketahuan? Akan ketahuan, Nak ya. Gitu. Jadi pokoknya begini, sebelum KD kedua, KD 1 udah lulus. Walaupun lulus langsung ataupun remedial. Sebelum KD 3, KD 1, KD 2 sudah lulus. Jadi kalian akan enak belajar. Gitu. Ya. Ini yang harus kalian perhatikan. Termasuk tugas-tugasnya. Tugas TKD 1 juga sudah selesai sebelum beranjak ke KD 2. Nah, anak karena kalian SMA, ya walaupun kadang gurunya diemin tapi tahu gitu. Coba apa yang dilakukan nih anak. Diem-diem atau minta remet, kita coba. Ada seperti itu. Itu sering melakukan diem-diem gitu. Atau ada juga sering ini. KD 2 dia mau ulangan harus ada syaratnya. Misalnya tugasnya harus selesai. Tadi modulnya sudah selesai, sudah dikerjakan latihannya. Kalau enggak dia enggak boleh ikut ulangan, itu juga ada.
supaya kita nggak repot ya. Juga kalian nggak repot gitu ya. Itu ya nak ya, hati-hati dalam belajar. Kalau dari kelas 10 kalian sudah bagus, insya Allah kedepannya akan bagus. Ini tentang modul ya. Nah, buku paket ada akan di-push di alat belajar kalian ya. Tuh. Nah, berikutnya jenis-jenis penilaian. Ada penilaian harian, nak. Ya. Penilaian harian ini ada yang sesuai KD, asal selesai KD-nya ulangan, ada juga yang kita kelompokkan pekan penilaian harian. Ya. Kalau dulu tuh mid semester gitu. Ya, gitu. Tuh ya. Nah, ini juga ada. Misalnya, supaya bisa penilaian harian ini, KD-KD yang sebelumnya harus lulus. Kalau nggak lulus gimana, Bu? Kita panggil kalian ya, supaya ulangan tersendiri. Jadi tidak mengganggu pekan penilaian harian. Gitu. Kecuali sakit ya, nak ya. Kalau sakit, Ibu tidak bisa memaksakan ya. Gitu. Nah, kemudian ada tugas. Ada tugas mandiri, terstruktur, ini masalah penyelesaian waktunya. Ya, ada juga kelompok dan sebagainya. Kemudian ada penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Gitu. Ya, ini penilaian akhir semester ini adalah beberapa bab, ya. Beberapa bab. Gitu. Kan kalau penilaian harian itu hanya 1 KD. Nah, kalau ini kayak ini, nak. Kayak kompilasi ya. Jadi beberapa bab. Kok pakai begitu, Bu? Iya, supaya karena ujian sekolah dan juga ujian masuk perguruan tinggi itu kan kumpulan dari mulai semester 1 sampai dengan semester 6. Gitu ya. Kita persiapan. Ini jenis-jenis penilaian yang dilakukan. Jadi ada ulangan harian, formatif, tugas, penilaian akhir semester, dan juga kalau kelas 12 ada ujian sekolah, baik praktek maupun tulis. Ini jenis penilaian. Berikutnya tadi kalau nilainya jelek ya. Kalau nilainya jelek ada remedial. Ya. Remedial. Kemudian di sekolah juga ada pendalaman materi. Pendalaman materi ini dilaksanakan di luar jam belajar. Ya. Tadi biasanya kita mulai jam 14.15 sampai biasanya jam 15.15, 1 jam. Diperuntukkan untuk anak-anak yang nilainya di bawah KKM. Secara rata-rata. Makanya pendalaman materi ini kita laksanakan setelah PPH 1, nah, jadi kurang lebih setelah bulan September. Nanti ada, jadi sudah ada beberapa KD, dan nanti di rata-rata dilihat gimana nih si A ini perlu PM atau enggak. Nanti ikut ya kalau PM ya. Kemudian ada juga treatment di sekolah. Treatment ini biasa kita lakukan bila sudah selesai penilaian akhir semester. Tapi ada nilai-nilai yang masih belum beres ya, mungkin karena sakit atau gimana, ini ada treatment. Supaya apa? Nanti masuk semester berikutnya semua KD sudah beres. Gitu. Ya, itu untuk perbaikan nilai. Kalau sudah mencapai KKM kan pengayaan. Gitu ya. Ini untuk perbaikan. Ya, Ibu berharap sih kalian jangan puas dengan KKM gitu ya. Gitu. Karena ya kamu tahu ya, masuk perguruan tinggi itu gampang-gampang susah gitu ya. Kebanyakan susah daripada gampangnya. Itu karena anak-anak Al-Azhar itu maunya perguruan tinggi yang peringkat 1. UI, ITB, UGM, ya, Unair ya, itu perguruan tinggi tingkat 1. Nah, masuk perguruan tinggi nak untuk jalur undangan ditentukan dari nilai semester 1 sampai semester 5. Jadi nggak ada kelas 10 itu nyantai-nyantai, nanti belajarnya di kelas 12 nggak ada.
Ya, mulai kelas 10 kalian sudah harus menabung nilai-nilai yang bagus. Ya, berharap juga grafiknya meningkat. Bu, kalau begitu semester 1 jelek-jelek aja dulu, nggak bisa ya. Karena jarang banget nak semester 1 rata-ratanya 80, semester 2 rata-ratanya 90 itu jarang ada. Ya, jadi masuk SMA kalian boleh bersenang-senang tapi manajemen waktunya harus bagus. Ingat juga yang kelas 11 yang ada di sini, ya. Jadi jangan gini, nak. Kan banyak cerita, Bu, tugasnya banyak banget di Al-Azhar 1. Ya iyalah gitu ya. Gimana waktu belajarnya diperpendek? Pasti tugas mandirinya diperpanjang. Nah, jangan mengerjakan tugas itu menjelang due date-nya. Gitu ya. Nanti menjelang waktu pengumpulan baru dikerjakan. Terus jam 12 malam belum selesai. Mamanya masuk, buka kamar, ngapain, Dek? Ngerjain tugas mah, tugasnya banyak banget. Deadline-nya jam 24.00. Datanglah nanti. Telepon ke sekolah. Oh, ini tugasnya banyak sekali. Ya. Gitu. Jangan begitu, diatur waktunya selagi ada waktu, kerjakan dengan baik. Ya. Gitu. Dan sungguh-sungguh ya, jangan asal selesai masuk Google Classroom, setelah dilongok banyak yang kosong. Enggak begitu juga. Ya. Oke, ini tentang perbaikan nilai. Jadi tetap ada kesempatan di bawah KKM, ada remedial, kita mengadakan pendalaman materi, untuk anak-anak yang belum jelas juga ada treatment di akhir semester. Ya. Kalau belum puas dengan nilainya, ada pengayaan. Kejar terus gurunya ya, kan kalian yang butuh. Lanjut. Oke. Nah, di Al-Azhar 1 juga ada program pembinaan prestasi. Karena kan masuk Al-Azhar 1 pengen berprestasi. Misalnya ya, ini masih ada lagi yang lain. Penyusunan karya tulis. Nah, kan ada lomba karya ilmiah. Nah, banyak sekali baik dari dinas maupun dari Al-Azhar. Gitu ya. Nah, kita siapkan dari kelas 10 nanti ada penyusunan karya tulis. Dulu dilaksanakan kelas 11 tahun lalu. Tahun ini mulai kita laksanakan kelas 10. Jadi nanti bersama-sama kelas 11 juga, kelas 10 juga ya. Yang kelas 11, kakak-kakak kelas 11 akan menyusun karya tulis. Yang kelas 12 sudah terlampaui ya. Wah, kelas 10, kelas 11 bebas dong, enggak begitu ya. Kemudian ada juga pembinaan olimpiade atau lomba-lomba ya. Yang sudah ikut misalkan dari Al-Azhar ada Olimpiade Sains Al-Azhar ya. Ada kalau yang di pemerintah ada Olimpiade Sains Nasional ya. Kompetisi sains nasional, juga ada lomba-lomba yang lain yang diselenggarakan oleh berbagai instansi. Misalnya UI gitu ya, mengadakan Biofest. Ada UNAIR itu juga mengadakan lomba apa lagi gitu ya. Itu kita adakan pembinaan. Kemudian juga pembinaan non akademik ya. Ini biasanya untuk persiapan UK. Ada tari, ada teater, ada baca puisi, tahfiz, kaligrafi. Ini juga kita adakan. Nah, jadi nanti kalian berlomba-lombalah ikut seleksi ya. Tuh, ikut seleksi. Nanti akan ada timeline-nya ya, misalnya untuk olimpiade pembinaan seleksi olimpiade kita mulai itu bulan Agustus. Jadi kalian belajar beberapa waktu, nanti kalau kalian berminat atau ditunjuk oleh guru ya, kalian ikut seleksi. Ya, Nak ya. Jangan aku nggak mau ikut lomba-lomba, Bu. Aku mau belajar aja biar nilainya bagus. Nggak bisa begitu ya. Kalian juga harus berperan mengembangkan diri, nggak hanya kata dalam tempurung ya, harus melihat dunia luar dengan lomba-lomba ini. Gitu. Oke, ada yang bertanya sampai di sini?
Saya ada pertanyaan lagi, Bu. Baik. Jadi buat semua buku paket itu ada di iPad ya, habis itu yang buku yang MKDM itu tadi baru buku beneran itu, Bu. Iya. Jadi yang yang dicetak ya, buku yang dicetak itu MKBM namanya, modul kegiatan belajar mandiri. Di situ biasanya banyak kegiatan gitu loh, banyak aktivitas yang harus kamu lakukan. Itu. Nah, kalau buku paket ada di alat belajar, tidak dicetak gitu. Ya. Gitu nah. Nah, di modul MKBM ini pokoknya banyak aktivitas, bisa disuruh ngelink ke buku paket ataupun ngelink di internet, misalkan kalian tolong buka link ini dan jawab pertanyaan berikut gitu. Buka link ini dan kerjakan aktivitas berikut seperti itu, atau kerjakan latihan berikut begitu. Ya. Oke, jelas? Jelas belum? Yang nanya? Iya, Bu, sudah jelas, makasih. Oke, lanjut lagi ya. Nanti ikut apa? Pembinaan disiapkan. Wah, aku mau ikut inilah Olimpiade nanti. Gitu. Kalau karya tulis semua akan mendapatkan. Ya, nanti dipilih yang terbaik dan dilombakan. Ya. Assalamualaikum, Bu. Aku mau tanya. Iya, tapi suaranya pelan sekali. Jadi ada 2 tipe buku, yang satu di iPad, satu lagi yang buat kegiatan mandiri itu. Betul. Gitu. Ya, jadi yang kalian ambil ini itu. Benar seperti itu. Tapi buku paket mungkin dalam waktu dekat ya baru akan di-push ya. Kan sekarang harus MDM dulu ya, alat belajar kalian. Begitu. Oke, Baik, kita lanjut lagi ya. Sama-sama. Nah, anak-anak begini. Kan KSN itu sangat bergengsi ya kan. Jadi Ibu ini harus dipimpin karena saya dari kelas 10 sudah harus dikasih informasi ya supaya kalian bisa bersiap-siap. Maka di sini ini ada program sekolah yang sangat kita unggulkan gitu tanpa mengesampingkan program-program yang lain ya. Misalkan Bu, aku tuh nggak minat Bu untuk Olimpiade, tapi saya ingin berprestasi di kaligrafi misalkan ya. Silahkan, nanti kita datangkan atau kita adakan pembinaannya. Saya pengen teater Bu, ya, gitu. Nah, tapi saya akan menerangkan, kemudian ini bidang yang Ibu tanganin, jadi untuk KSN ataupun kalau di Al-Azhar ada OSA, itu ada 9 bidang studi ya Nak ya, ini tambahan. Ini bidang studinya bisa kalian baca. Kalau di SMP dulu kan hanya 3. Ada yang sudah pernah ikut Nak lomba KSN, baik tingkat kota, provinsi ataupun nasional, adakah? Halo? Ada enggak? Halo semua? Enggak ada yang jawab? Halo? Kalian masih tersambung? Saya masih tersambung dengan kalian? Ya, Bu. Ya, ada ya? Ada enggak yang sudah pernah ikut? Ada, Bu. Ada. Tapi Tingkat belum apa? Tingkat apa? Jawa Timur waktu itu. Wih, keren. Tapi Jawa masih Timur. belum cuman sampai semifinal. Oh, sampai semifinal. Baik. DKI ada DKI? Tingkat kota ada? Ada. Malu-malu? Ada. Sampai tingkat apa? Nasional. Wah, keren sekali ya. Nasional. Alhamdulillah. Wah, jadi semangat gitu ya. Aku belum pernah ikut, Bu. Nggak pernah ditunjuk. Di SMP itu paling yang ditunjukkan
misalkan 1 atau 3 orang. Nah, kesempatan nih. Ya, dulu 3, sekarang 9. Ya, kimia, biologi, fisika, ekonomi. Dulu kan nggak ada ekonomi. Kebumian, geografi, astronomi, komputer, matematika. Nah, bisa dulu nggak lolos, Bu. Kalah sama teman saya. Ikut ya. Daftar dulu, nanti kita adakan seleksi dan pembinaan. Begitu. Oke, bersiap, Nak. Nah, yang sudah pernah ikut pelatihan belum? Apalagi yang sampai nasional, wah, itu punya bekal yang cukup. Jangan malu-malu untuk mengekspresikan dirinya. Ya, kayak lagunya Titi DJ ya. Kenal nggak itu ada lagu? Ekspresikan diri. Ya, ekspresikan. Ya, gen-gen yang masih tersimpan. Kayak bukan guru biologi ya. Gen-gen yang masih tersimpan belum muncul diekspresikan. Caranya gimana, Bu? Dipicu oleh lingkungan. Jadi kalian harus mencari lingkungan yang sesuai. Misalkan di Al-Azhar 1 lingkungannya itu ada lingkungan olimpiade, ya kalian daftar ya. Ikut seleksi. Ikut pembinaan. Itu nanti banyak, Nak, yang dulu di SMP itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, ternyata bisa muncul pada saat SMA karena bidang studinya makin banyak. Ya, dulu kan hanya IPA saja itu ya, yang sampai nasional bidang studi apa, Nak? Halo? IPA. Yang Jawa Timur tadi bidang studi apa? Matematika. Wih, keren ya, matematika. Kalian bisa matematika lagi. Ya. Nah, tapi nanti di sini nih, lihat nih. IPA dulu IPA aja, sekarang dipisah kimia, biologi, fisika, boleh pilih. Bu, anak IPA boleh ngambil kebumian nggak? Boleh. Geografi, astronomi, boleh. Ya, jadi yang dulu mungkin ya satu sekolah dengan si yang sampai nasional tadi, wah saya dulu kalah sama dia nih IPA. Coba nanti dia milih apa ya? Saya mau mungkin aja dia biologi gitu ya. Saya ambil yang kimia, saya ambil yang fisika, atau saya ambil astro ya gitu. Itu makin meluas ya. Yang dulu IPS bisa, ekonomi juga bisa, kebumian juga bisa, ya geografi juga bisa. Begitu. Oke, latihannya di sini. Alhamdulillah kita tuh latihan rutin, nggak hanya misalkan, Nak, seminggu mau KSN baru dilatih, enggak. Gitu ya. KSN itu KSN tahun ini kan bulan Juni. Oh, iya, bulan Juni, 1 2 3 Juni kemarin itu. Kita latihan dari bulan November. Jadi bulan November sudah terbentuk tim. 1 bidang studi, 3 murid. Ayo berlomba-lomba uji dirinya dan ekspresikan dirinya. Nah, selain KSN, yang suka tari boleh, yang suka teater boleh, kaligrafi boleh. Boleh nggak, Bu, dua-duanya? Boleh. Ada loh itu kakak kelas kalian tuh dia ikut biologi, dia juga ikut tari. Alhamdulillah dua-duanya mencapai hasil yang cukup memuaskan. Begitu. Ya, jadi siapa aja, ayo semangat ya. Gitu, ditunggu. Nanti akan diumumkan kapan pendaftaran, kapan seleksi, kapan pembinaan, gitu ya. Bersiaplah anak-anak ya. Ini prestasi terbaru di Olimpiade. Oke, siapa yang sudah dikenal? Halo, kelas 10. Siapa yang sudah dikenal? Yang mana nih? Halo, halo? Iya, Bu. Tuh, siapa? Kenal siapa? Kelas 10 ya, kelas 11 nggak usah jawab. Siapa? Kenal siapa, Nak? Kak Najma dari Kak Najma. Terus? Siapa? Kak Palisa. Ada lagi? Nih, yang anak laki-laki kenal? Kenal nggak? Ngapain mereka?
Tampil nggak kemarin? Kayak Kak Mentor. Gerak. Mentor ya, kebetulan mentornya ya. Nah, paling yang nggak dikenal, yang nggak OSIS ini Kak Alda ya, dia kelas 11 juga. Gitu. Jadi lihatlah mereka aktif di OSIS, mereka juga ikut Olimpiade, ya diatur. Nah, kebetulan mereka berempat ini nanti akan maju tingkat provinsi di awal Agustus ya. Kalau tahun kemarin kita 3 murid masuk ke nasional dan mendapatkan medali ya. Nah, ini calon-calon, semoga kita doakan keempatnya ini nanti bisa lolos ke nasional ya. Memang agak lebih berat, jenjangnya lebih tricky gitu ya kalau Olimpiade untuk SMA. Ya, Ibu tunggu ya. Nanti akan ada guru yang menjadi PJ-nya yang akan mendaftarkan kalian, membina kalian dan sebagainya. Oke, anak-anak sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya, waktu Ibu sampai jam 10.45 ya. Stop screen-nya. Yuk, silakan yang mau nanya. Oke, silakan. Halo, halo. Ada yang mau nanya? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misal mau ikut program yang percepatan itu, tapi pengen juga jadi OSIS gitu, bisa nggak? Ya bisa, ya bisa. Bisa aja kan. Cuman kalian harus bagi waktunya yang benar-benar sip. Bisa. Ada lagi? Silahkan. Ya itu kalau mau daftar lomba tuh harus KSN doang atau bisa bebas? Bisa bebas. Kan tadi ada berbagai. Kalau misalkan mau daftar lomba, tapi lombanya itu kayak lomba yang kita cari tahu di internet gitu, itu kita kasih tahu sekolah dulu. Iya, kasih tahu sekolah nak ya. Nanti kalau ada guru yang berkorelasi ya, misalkan lombanya lomba apa? Misalnya lomba apa nih? Misalnya tari atau debate ya. Itu kan nanti kalau memungkinkan akan diadakan pembinaan gitu. Banyak kok yang seperti itu. Atau kadang kita tawarkan, misalkan ada olimpiade yang tidak diselenggarakan oleh dinas ya, tapi diselenggarakan oleh sebuah lembaga. Itu biasanya kadang pernah ya yang dilaksanakan oleh kelas 11 kemarin, sekarang kelas 12, dia ikut lomba di UI. Gitu. Dia ikut lomba di UI, kalau waktunya apa ya, bisa matching ya, kita bisa mengadakan pembinaan ya. Nanti kan prestasi kalian akan tercatat. Ya, sampai mana, pembinaan apa yang bisa kita lakukan ya, seperti itu. Oke. Saya ingin lomba ini, Bu. Apa ya? Kori ya. Kori atau Koriah gitu ya. Kan ada misalnya itu. Boleh nanti menghubungi. Saya sudah pembina, punya pelatih dari luar ya, silahkan seperti itu. Oke, ada lagi? Bu, aku mau nanya, kalau bidang kebumian itu ngapain ya? Bidang kebumian. Jadi kalau kebumian ini memang nggak ada pelajarannya ya, nggak ada pelajarannya. Dia yang kayak misalkan ada satu hal yang ini, yang emang itu juga kurang, isinya kurang ini ya. Misalkan ada lapisan-lapisan, kayak begitu. Contohnya seperti itu. Tapi nanti kalau kalian berminat ya, nanti akan saya kirim silabusnya ya, gitu biar kalian tahu. Memang kan yang nggak ada kalau misalkan biologi ada mapelnya ya, apalagi misalnya fisika ada mata pelajarannya. Nah kalau kebumian, astronomi gitu, itu ini belajar apa Bu kan gitu ya. Makanya kadang sepi peminat kebumian itu gitu. Atau mungkin di sini karena di sini kebetulan ada nggak Valisa? Halo, Valisa ada?
Nggak ada ya. Oke. Nah, kalau kalian berminat banget bisa langsung ya japri ke Kak Valisa. Ya, Fahrina ya. Asik banget belajar, Nak. Mentor Fahrina. Belajar apa, Nak? Si Meli ketawa. Gitu ya, tadi nanti ada Kak Valisa itu adalah peserta kebumian. Nah, japri dia, Kak. Kalau kebumian belajar apa saja sih gitu ya? Karena dia udah banyak latihan gitu. Ada lagi? Raidan mau nanya? Enggak, Bu. Oh enggak, nanya dong. Udah jelas, Bu. Udah jelas. Naura mau nanya? Enggak, Bu. Oh enggak, nanya dong. Kalau enggak saya tanya loh nanti loh. Oke, anak-anak pokoknya jangan jadi orang biasa ya. Jadilah yang luar biasa. Oh, Bu, saya mau nanya, Bu. Kalau misal ngajuin mau buat ikut lomba gitu, itu biasanya pembinaannya berapa lama dari ke waktu mau lombanya? Lomba apa ini? Tergantung. Apa ya, KSN? Oh, KSN itu dari bulan Oktober sudah pembinaan sampai lomba. Ya, sampai lomba. Misalkan begini, KSN itu kan mundur-mundur melulu. Kita udah siap-siap di bulan Maret, mundur sampai bulan Juni, kita adakan pembinaan lagi. Karena memang ya terus terang, Nak, materi KSN itu sedikit sekali di materi sekolah seperti itu ya. Jadi kita latihannya banyak di luar. Biasanya kita mengambil Sabtu, Minggu ya. Setiap Sabtu tuh udah latihan dari bulan November, Oktober akhir. Tiap Sabtu kita latihan. Bisa latihan, terus nanti udah latihan, seleksi gitu. Misalnya jadi nggak langsung diambil 3 dari peminat-peminat itu. Misalkan peminatnya ada 30, diambillah 10 dulu. Ada pembinaan, seleksi, menjadi 5. Pembinaan lagi, menjadi 3. Seperti itu. Ya, jadi tergantung lombanya. Kalau misalkan lomba ini Bu, kaligrafi. Nah, kalau kaligrafi ini biasanya agak mepet, misalnya sebulan sebelum dimulai. Tapi seminggu 2 atau 3 kali. Seperti itu. Jadi tergantung lombanya apa. Begitu. Oke, ada lagi? Retno, mau nanya Retno? Enggak. Oke, siapa yang mau nanya lagi? Ada suara? Silakan. Untuk kalau misalnya buat yang kelas percepatan nanti, kalau misalnya udah fix mau Axel, itu kelasnya dipisah sama anak-anak lain atau tetap belajar sama yang lain juga? Oke, begini. Pada waktu offline, pada waktu kita belajar offline, itu di awal-awal masih nyampur. Cuman babnya beda. Itu ya, jadi pada waktu offline kadang sekelas, yang lain belajar bab 2, pasti anak percepatan ini belajar lebih cepat. Gitu. Nah, tetapi itu susah dilaksanakan, jadi setelah ada masa online, masa PJJ, kita pisah kelasnya, kita pisah supaya lebih terlayani. Begitu. Ya. Seperti itu. Tapi belajarnya aja kita pisah, kemudian kelas kalian tetap di semula, tapi belajarnya kita pisah. Jadi misalkan pagi-pagi kalian itu masih tadarus pembinaan di 10 IPA 1, tapi nanti pas pelajaran kalian akan dikelompokkan gitu ya. Ini supaya guru juga bisa melayani kalian dengan lebih baik, kalian juga bisa lebih fokus ya. Mungkin enggak ini Nak. Kadang kan kita nggak enak ya, wah yang lain masih belajar bab 2, saya udah belajar bab 4, nanyanya dikira sok pinter dan sebagainya, padahal kan enggak. Itu untuk menghindari hal-hal tersebut. Gitu. Oh ya, kalau anak percepatan itu selain belajar di kelas juga ada PM-PM-nya lebih banyak ya, tambahan pelajarannya. Supaya kalian bisa lolos di perguruan tinggi yang kalian inginkan, begitu. Jadi anak-anak kalau masuk SMA tujuannya adalah perguruan tinggi ya.
gitu. Dan kalau anak Al-Azhar itu seleranya lumayan tinggi gitu ya, perguruan tinggi negeri, UI, ITB, UGM gitu. Mereka itu kalau nggak lolos jalur undangan, mendingan jalur tes ya. Memang kita semua harus bersiap jalur tes ya. Gitu. Oke. Itu jadi kalau yang pengen percepatan, tapi syaratnya juga banyak ya, selain nilai, umur, apa ya, kemampuan melaksanakan tugas, itu kita gitu. Dasarnya dari mana, Bu? Ya, kita kan punya data dari psikotes kalian waktu masuk. Ya, nanti kita panggil kembali datanya. Gitu. Oke, ada lagi? Ada yang mau nanya? Kalau misalnya ada satu pelajaran yang kita bisa lebih cepat, kita mau ngerjain ujian duluan, tapi pelajaran lainnya kita nggak mau, itu nggak apa-apa kan? Karena nggak mentargetkan 2 tahun, cuma mau 3 tahun, tapi ada pelajaran yang mau duluan gitu. Iya, bisa aja. Itu bisa ya. Walaupun di kita itu nggak tahu ya, dalam perjalanan itu mereka tuh nggak mau seperti itu, walaupun itu dibolehkan. Terus nanti saya ngapain, Bu? Ya saya gabut pelajaran ini gitu ya, setelah sekian waktu. Atau biasanya anak-anak yang seperti itu ada, tapi dia ingin berkonsentrasi ke hal lainnya. Begitu. Apakah saya harus hadir, Bu? Harus tetap. Cuman biasanya dia memberikan pengayaan atau dia belajar lainnya supaya punya waktu belajar lebih apa? Lebih nyaman di pelajaran lain. Misalnya saya contohkan begini, Nak. Ada anak kemarin itu, anak percepatan, dia setelah lulus 2 tahun, itu dia tidak mengambil perguruan tinggi tahun ini. Saya tanya, mau ngapain? Saya mau sekolah bahasa, Bu. Jadi tahun ketiga dia di sekolah, kan dia udah lulus SMA ya, terus dia sekolah bahasa, sehingga dia fokus nanti tahun depan dia mau ke luar negeri begitu. Kan saya nggak mau, Bu, kalau dia di reguler kan akan terganggu gitu ya. Jadi dia selesaikan itu 2 tahun belajar, terus dia sekolah bahasa, baru nanti katanya tahun depan dia masuk perguruan tinggi. Itu ada yang seperti itu. Ya bukan sekedar ini ya, Nak ya, info aja. Tahun pertama kan kita udah angkatan ketiga ya. Kalau kalian nanti yang masuk tuh angkatan keempat percepatan. Tahun pertama tuh pesertanya 2. Karena apa? Baru pertama. Masuk perguruan tinggi berapa, Bu? 50%. 1 diterima, 1 tidak. Karena milihnya dia ya tinggi ya, kurang sesuai. Tahun kedua, jumlah percepatan IPA IPS itu 14 orang. 14 orang ya. Mungkin angkatannya siapa ya di sini ya? Angkatannya Seni ya. Ya Sen ya. Itu yang percepatannya kan 14 orang. 13 orang mengambil PTN, tes PTN, baik jalur undangan mau jalur tes, pokoknya mengambil PTN, 1 enggak yang diceritakan tadi. Alhamdulillah, Nak, 13 anak itu dapat PTN yang diinginkan semuanya ya. Kalau Seni mungkin ingat ada Ivan, ada Pio ya. Farel ya, Farel itu dapat banyak ya, padahal Farel itu kan kondisinya gitu ya. Tapi memang ya belajarnya bisa dibilang gurunya maupun muridnya Masya Allah gitu ya, nggak usah dilihat deh kapan belajarnya gitu ya, siang malam gitu, kadang minggu pun kita belajar. Nah ada, Bu, ada guru ngasih PM di hari Minggu ada ya. Kayak misalkan ada 1 anak nih, saya contohkan Pio gitu Seni ya, ada 1 anak itu kalau nilainya 90 dia pengayaan. Apa alasannya? Biar saya aman kalau saya dapat undangan. Nah, gitu. Alhamdulillah ya dia sekarang di ITB ya, dapat ITB jalur undangan. Itu ya, seperti itu. Ya, siapapun ya, kalau di Al-Azhar 1 asal anaknya mau, itu sekolah memfasilitasi. Bu, kalau nggak diterima itu bagaimana sih? Mungkin ya tidak sesuai antara kemampuan dan jurusan. Terlalu tinggi dan sebagainya ya, karena kan nggak semua diterima di UI, ITB kan seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, sekarang ada lagi nggak? Oke. Waktu saya tinggal
berapa nih? Kurang lebih 9 menit ya. Oh, kakak mentor perhatikan. Nah, adik-adik semua ya yang kelas 10. Saya ingin kalian menulis sebuah esai ya, jadi tulisan kayak artikel singkat tentang prestasi yang akan saya raih di SMA Islam Al-Azhar 1. Saya kasih contoh ya. Masuk SMA Islam Al-Azhar 1 dipenuhi dengan harapan. Saya ingin belajar dengan baik. Ya, saya ingin mengikuti lomba ini. Target saya adalah ini dan sebagainya. Kamu tulis ya dalam selembar kertas ya. Atau mungkin nggak ditulis juga boleh ya, diketik juga boleh, mohon maaf ya, diketik juga boleh. Kirimlah ke mentor kalian masing-masing. Bagaimana, Seni? Metodenya gimana? Mau dikirim lewat apa? Japri? Di grup juga bisa, Bu. Oke, benar ya. Jadi setiap ini mengirim di grup ya. Nanti kakak mentor akan mengeceknya. Kakak mentor nanti dikasih info berapa yang mengumpulkan ke Ibu ya. Gitu. Oke, Nak. Waktunya 9 menit ya. Ibu tidak menambah tugas kalian ya. Oke, silakan yuk tulis sebaik-baiknya. Boleh diketik, boleh ditulis, kirim ke grup atau ke kakak yang nanti dicek oleh kakak mentor masing-masing. Siap? Yuk, menulis semua. Ibu tungguin di sini sampai waktunya habis. Yuk, semua berkarya. Walaupun hanya tulisan. Ibu nggak membatasi, tapi minimal 1/3 halaman buku kamu. Minimal. Kalau mau 1 lembar boleh nggak, Bu? Alhamdulillah. Kalau diketik aja boleh ya, Bu? Ya? Kalau diketik boleh, Bu? Oh, boleh ya. Ketik ya, kurang lebih juga 1/3 halaman ya. Oh, nanti fontnya saya gede-gedein, Bu. Jangan ya, fontnya 12. Silakan. Bu Sugi, ini nanti Ya. nanti mentor ngasihnya ke Ibu aja kan, mesti kita nggak apa gitu. Iya. Oke.
Didata dulu. Ya. Habis ini apa ya? Lihat jadwal. Pembahasan video, Bu. Oleh OSIS dan MPK ya. Pas dong ya. Jadi apa ini? Sambil nunggu itu ngumpulin, terus yang nanganin OSIS MPK ya. Ini video apa sih, Nak? Video tentang apa yang dibahas? Bikin video perkenalan gitu, Bu. Oh gitu. Oke. Jadi nanti tulisan adik-adik ini folderin aja, japri ke ibu ya di Telegram ya, kakak mentor ya. Kumpulin nanti siang, japri ke ibu dalam satu folder. Jadi kelompok Abu Bakar ini dalamnya ada si A, si B gitu-gitu. Ya, itu ya Seni ya. Iya, Bu. Kimi. Ibu Sugi. Iya, Nak. Nanti buat murid-murid, buat kalian yang kelas 10, nanti jam 10:45 langsung ke Zoom kelompok masing-masing. Oke. Dari pagi. Kalau gitu, nanti Ibu tunggu ya kumpulan tugasnya dari kakak mentor ya. Ibu live ya. Oke, anak-anak. Pak Rohmat. Halo? Pak Rohmat. Oke, Ya, gitu Bu. aja saya. Saya sudah selesai, Pak. Oh ya. Terima kasih. Baik. Ya, Saya nah, live itu dari sedikit. Zoom. Mau langsung Pak Rohmat. Oke, baik Bu Sugi. Nah, ini mohon maaf, saya dari tadi nyalain kamera nggak bisa-bisa karena di sini tulisannya failed to start video kamera. Nggak tahu kenapa. Kayaknya saya harus reset device. Namun kalau saya reset berarti saya keluar dari semuanya ini. Saya minta maaf. Itu tadi penjelasan dari Bu Sugi. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan atau diskusikan dengan wali kelas kalian atau pembimbing akademik kalian. Nanti setiap kelas akan dibagi Bapak Ibu guru yang bertanggung jawab untuk menjadi wali kelas kalian selama 1 tahun ke depan. Jadi jika ada informasi-informasi yang tidak kalian pahami dan kalian ingin tanyakan, bisa langsung menanyakan ke wali kelas tersebut. Atau memang jika memungkinkan, mungkin bisa langsung ke Ibu Sugi atau ke saya, silakan. Nanti insya Allah akan kita jawab sesuai dengan kemampuan kita, seperti itu. Nah, tadi sedikit banyak penjelasan, bukan sedikit banyak ya, memang sudah banyak banget ya penjelasan dari Bu Sugi ya, terkait dengan sistem pembelajaran yang ada di SMA Islam Al Azhar 1. Nanti dalam waktu dekat, kami akan mengundang orang tua kalian. Nah, ini kan kamu sudah nih, kalian sudah nih. Nanti orang tua kalian akan kita undang, satu angkatan penuh, kelas 10 gitu kan. Nanti juga akan kita berikan informasi yang sama dengan yang kalian dapat, terkait kebijakan-kebijakan sekolah seperti apa. Nah, jadi nanti orang tua kalian juga bisa sebagai pengingat kalian jika kalian mengalami hal-hal yang mungkin sedikit terlena gitu, kok belajarnya nyantai banget, kok belajar kenceng banget, seperti itu mungkin nanti orang tua kalian akan ngebantu kalian seperti itu. Mungkin itu pemaparan dari kami, saya dan Bu Sugi selaku tim kurikulum. Selamat bergabung di SMA Islam Al Azhar 1. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mandiri dan beradab, sehingga kalian bisa menjadi contoh buat lingkungan sekitar kalian. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada pengurus OSIS.
Kepada kakak-kakak mentor, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk bisa membantu adik-adik kelasnya dalam mempelajari dan mengerti tentang kurikulum di SMA Islam Al-Azhar 1. Terima kasih dari saya, Bu Sugi. Sudah ya, Bu? Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Sani dan Oses ya, Ibu Liv. Saya izin live ya. Langsung masuk